Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Rabu 5 Agustus 2026 yang akan dibawakan oleh Pastor John Laba SDB dari Pontianak. Selamat mendengarkan. Saudari dan saudara, pendengar setia Daily Fresh Juice yang saya kasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pater John Laba SDB dari Komunitas Salesian Don Bosco di Sungai Raya, Pontianak. Hari ini hari Rabu Pekan Biasa yang ke-18, bertepatan dengan pemberkatan Basilika Santa Maria Maggiore di Roma. Seperti biasa, saya akan membacakan Injil pada hari ini dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28 dan memberikan renungannya. Mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengutus Yesus Kristus Putramu ke dunia untuk menyelamatkan kami. Dia selalu berkeliling dan berbuat baik. Pada hari ini kami mengingat kembali bahwa Dia juga melakukan perjalanan keluar komunitas Yahudi untuk menyelamatkan semua orang. Maka kami mohon kepadamu, semoga Dia juga senantiasa menginspirasi kami untuk keluar dari dunia kami, untuk menjumpai saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan pertolongan. Kami juga mohon, ya Tuhan, tambahkanlah kebajikan kerendahan hati dalam hidup kami untuk melayani sesama kami, seperti Yesus Kristus Putramu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, saudari dan saudara pendengar setia di Fresh Juice, sekarang saya membacakan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, besarlah imanmu, terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya memberi judul renungan pada hari ini,
kerendahan hati itu menyelamatkan. Pada hari ini kita mengenang kembali pemberkatan Basilika Santa Maria Maggiore di kota Roma. Basilika Santa Maria Maggiore adalah sebuah basilika kepausan. Ada juga basilika-basilika yang lain yang merupakan basilika kepausan di kota Roma, yakni Basilika Santo Petrus di Vatikan, Basilika Santo Yohanes Lateran, dan juga Basilika Santo Paulus di luar tembok. Basilika Santa Maria Maggiore itu mulai direncanakan pada abad keempat. Pada saat itu yang menjadi paus adalah Paus Liberius dengan satu mujizat yang terkenal, mujizat salju. Namun basilika itu didirikan dan diberkati itu pada masa kepausan Paus Sixtus yang ketiga pada abad yang kelima. Dan setelah konsili Efesus, basilika ini memang menjadi istimewa karena dijadikan sebagai tempat untuk berdevosi kepada Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Pada saat ini, Basilika Santa Maria Maggiore menjadi semakin populer karena dalam basilika itu juga terdapat makam Paus Fransiskus. Mari kita kembali ke sabda Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Satu kata yang menjadi permenungan kita bersama pada hari ini adalah kata kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sebuah kebajikan yang tidak bisa kita ungkapkan, tapi kita tunjukkan dalam kehidupan kita yang nyata. Kerendahan hati itu berasal dari Tuhan sendiri. Tuhan Yesus itu lemah lembut dan rendah hati. Allah Bapa sendiri adalah pokok dari kebajikan kerendahan hati itu sendiri di hadapan umat manusia. Bunda Maria adalah salah satu sosok orang kudus yang dekat dengan kita, yang menunjukkan kebajikan kerendahan hati itu. Paling kurang ada 3 momen yang menunjukkan Bunda Maria itu memiliki kebajikan kerendahan hati yang dia tunjukkan kepada kita. Yang pertama adalah ketika menerima kabar sukacita dari malaikat Gabriel dan dia mengatakan dirinya sebagai hamba Tuhan. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Momen yang kedua adalah dalam Magnificat. Dalam Magnificat atau Kidung Maria juga ungkapan kerendahan hati sebagai hamba itu keluar dari mulut Bunda Maria. Dan momen yang ketiga adalah bahwa Bunda Maria juga hidup tersembunyi dalam kerendahan hati dan selalu menunjuk Yesus Kristus putranya di Nazaret. Maria itu luar biasa karena menunjukkan kebajikan kerendahan hati. Saya mengingat sekurang-kurangnya 2 orang kudus yang juga dalam kehidupan mereka mengajarkan kebajikan kerendahan hati. Orang pertama adalah Santo Agustinus. Santo Agustinus itu mengatakan bahwa kerendahan hati adalah induk dari segala kebajikan. Dan dia mengatakan, kerendahan hati adalah kerendahan hati. Kerendahan hati adalah kerendahan hati itu sendiri. Sungguh, kerendahan hati adalah kebajikan yang luhur. Orang kudus yang kedua adalah Santa Teresia dari Avila. Pujangga dari Spanyol ini juga mengatakan bahwa kerendahan hati itu adalah jalan untuk memperoleh kebenaran dalam Tuhan. Untuk mencapai keselamatan, perlu jalan kerendahan hati. Kedua orang kudus yang hebat, Santo Agustinus dan Santa Teresia dari Avila, membuka wawasan kita bahwa kerendahan hati itu begitu mulia. Sabda Tuhan pada hari ini juga membantu kita, sebagaimana saya katakan tadi,
untuk memahami lebih dalam bahwa kebajikan kerendahan hati itu memiliki daya keselamatan, daya penyembuhan. Tuhan Yesus menyingkir ke sebuah daerah yang jauh di luar komunitas Yahudi. Penginjil Matius tadi kita mendengar Yesus pergi ke sana. Dan ketika tiba di Tirus dan Sidon yang merupakan komunitas di luar komunitas Yahudi ini, seorang wanita Kanaan tanpa nama itu datang mendekati Yesus dan memohon kepada Yesus untuk bisa menyembuhkan anak perempuannya yang kerasukan setan dan sangat menderita. Tentu saja permintaannya ini tidaklah mulus. Ketika dia meminta kepada Yesus, Yesus seolah-olah tidak menghiraukannya. Para muridnya pun datang dan sebagai penghalang. Mereka bahkan meminta kepada Yesus, suruh perempuan itu pergi, karena dia mengikuti kita sambil berteriak-teriak. Dan Tuhan Yesus mengatakan dengan terus terang bahwa dia itu diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi yang hebat adalah wanita tanpa nama itu. Dia tetap memohon dengan penuh kerendahan hati. Anak Daud, kasihanilah. Permohonan belas kasih kepada Yesus yang menunjukkan wajah kerahiman Bapa itu punya daya yang luar biasa. Yesus mengujinya lagi dengan mengatakan tidak baik mengambil roti dari meja dan membuangnya kepada anjing-anjing. Kata anjing-anjing itu mungkin bagi kita sangat keras. Tetapi bagi wanita itu, dia menerimanya. Karena dia adalah seorang wanita Kanaan dari luar komunitas Yahudi. Dia tidak menjadi wanita baperan. Tapi dia mengatakan, iya Tuhan. Remah-remah roti dari meja itu juga jatuh dan dimakan oleh anak-anak. Jadi bahwa keselamatan itu dari Yesus, meskipun sedikit saja, itu mereka bisa merasakan sebagai orang-orang di luar komunitas Yahudi dan pasti memperoleh keselamatan. Hanya remahnya saja, tapi punya daya menyelamatkan. Dan ini sungguh merupakan kerendahan hati yang luhur yang wanita Kanaan itu tunjukkan. Saudari dan saudara pendengar setia Daily Fresh News, sosok wanita Kanaan itu haruslah menjadi sosok kehidupan kita secara pribadi. Kenapa? Kita butuh kebajikan kerendahan hati ini untuk memperoleh penyembuhan dalam luka-luka batin kita, dalam hal-hal yang kita rasakan betul-betul mengganggu kehidupan kita. Kalau saja kita punya kerendahan hati, kita bisa sembuh. Perempuan yang kerasukan setan sekalipun, karena ibunya rendah hati dan memohon kepada Tuhan, dia bisa sembuh. Kerendahan hati itu menyembuhkan. Maka sosok wanita Kanaan itu sekali lagi haruslah menjadi bagian dari kehidupan kita untuk menjadi rendah hati supaya bisa memohon kepada Tuhan pertolongannya, supaya memohon juga pengampunan yang berlimpah dari Tuhan atas keberdosaan kita dan menunjukkan rasa syukur kita karena Tuhan tetap mengasihi kita. Sungguh luar biasa. Maka pada hari ini kita ingat, kerendahan hati adalah kerendahan hati. Kerendahan hati itu berasal dari Tuhan dan kerendahan hati itu memiliki daya untuk menyembuhkan Anda dan saya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua dan Santa Peran Maria mendoakan kita.
Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Pastor John Laba untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.